Hei, ngapain kamu sembunyi di dalam seperti itu? Sekarang kamu kan jadi calon tunangan aku. Jadi aku bebas sama kamu. Jangan macam-macam ya, ini di proyek ini banyak. Juga masalah. Di sini. Iya Pak, di sini lokasinya. Coba kamu jelaskan detailnya terhadap saya. Sejauh ini proses pembangunan berjalan dengan lancar Pak. Cuma kemarin ada kendala karena kita kehabisan stok pasir. Tapi untuk kendala tersebut saya sudah mengatasinya dan kita sudah memiliki stok pasir yang cukup untuk beberapa minggu ke depan Pak. Dan untuk pembangunannya di sini sudah berjalan sekitar 60%. Bisa Bapak lihat sendiri bangunannya sudah berdiri dan sebentar lagi mungkin akan selesai. Tinggal ya finishing aja. Bagus. Coba saya lihat. Silakan Pak. Oh ya, untuk penanggung jawab di proyek ini siapa ya? Kalau boleh saya tahu. Untuk penanggung jawab di proyek ini ada Vina, Sepia Dita Nelvina. Oh, saya ingin bertemu dengan dia sekarang. Oh, kebetulan Pak, dia sekarang lagi ada di proyek ini, jadi bisa sekalian kita bisa bertemu dengan dia. Bagus. Sekalian temenin saya jalan-jalan untuk melihat proyek ini ya. Baik Pak, mari silahkan. Ya. Mungkin Bapak ingin meninjau langsung bangunan-bangunannya, mungkin ada yang tidak cocok sesuai dengan permintaan Bapak. Bapak silahkan ajukan kepada saya, nanti saya yang akan merubahnya. Baik. Untuk masalah anggaran ini sudah kamu sesuaikan? Anggaran sejauh ini masih sesuai Pak. Dan saya juga berusaha mencari bahan-bahan bangunan dengan kualitas premium tapi dengan harga yang ramah di kantong. Ya, bagus. Tapi jangan terlalu murahan ya. Saya tidak mau ada kendala dalam bangunan saya. Baik Pak, saya akan mengusahakan sebaik mungkin. Ya, harus kokoh. Baik Pak. Oh ya, Ibu Vina mana? Bu Vina sepertinya ada di sebelah sana Pak. Enaknya kerja nggak usah diatur-atur, apalagi sama Pak Ferry. Pak Ferry kan nggak bakalan tahu. Yang penting aku udah hadir di sini, aku udah ada di proyek ini. Kerja aku bakalan tergolong sangat bagus. Tapi katanya Pak Ferry lagi ada kunjungan ke sini. Mana ya, kok masih belum datang? Aku tinggal laporan aja sama Pak Ferry kalau tugas-tugas yang Pak Ferry kasih ke aku sudah beres semua dan rancangan proyek di sini sudah sesuai dengan yang Pak Ferry minta. Jadi, buat apa diambil pusing? Gak usah diambil pusing, Vina. Uang bakalan ngalir di ATM kamu setelah Pak Ferry mengajukan ACC. Iya, kerja kamu sangat bagus. Vina pinter banget deh jadi cewek. Oh ya, untuk masalah alat-alat berat sudah kamu turunkan atau belum? Sudah Pak, dan alat berat tersebut masih ada di lapangan karena kita masih membutuhkan. Terus kemana kita? Kita ke atas Pak, Bu Vina ada di atas. Baik. Nah, ini bagian atas bangunan ini Pak, bagaimana menurut Bapak?
Nantinya sebelah sini rencananya akan saya buat untuk tempat ya santai-santai Pak. Nanti saya pastikan di sela-sela kesibukan karyawan saat pusing mengerjakan meeting dan semua laporan, pasti mereka juga butuh tempat untuk bersantai sejenak. Tapi kalau semisal bangunan tinggi seperti ini, jangan sampai lupa untuk anti petirnya ya. Oh iya Pak, itu sudah saya pikirkan karena saya juga tidak. Sementara saya lihat cuma ada satu di sana. Oh iya Pak, karena bangunan tersebut sudah selesai terlebih dahulu dan bangunan yang lain masih belum selesai, jadi menyusul. Oh iya Pak, bagaimana Pak laporan saya? Sementara ini cukup bagus. Vina ini mana? Oh ini Pak. Permisi Pak Ferry. Kamu dari mana aja? Loh, justru saya cari-cari Pak Ferry, kan Pak Ferry ada kunjungan di sini. Saya cari Pak di sekeliling proyek di sini, tapi nggak ketemu. Taunya ketemu di sini Pak. Kamu cari saya di mana? Di lubang semut? Ya nggak ada lah. Emangnya di sini ada lubang semut ya Pak? Ya aku nggak tahu. Ya udah Pak, kita kembali ke topik kita hari ini. Gimana Pak? Pak Ferry sudah mengecek proyek di sini dan sudah tertera dengan apa yang Pak Ferry minta. Saya sudah lakukan. Sejauh ini saya lihat cukup bagus, tapi agak lama ya. Tolong dipercepat lagi. Dan satu hal lagi, kamu diskusikan semuanya, apapun kebutuhan di proyek ini dengan sekretaris saya. Saya minta tolong semuanya agar kalian bekerja sama dengan sangat kompak. Baik Pak, kalau soal itu santai aja Pak. Saya itu kerjanya santai, tapi pasti Pak, pasti proyek ini bakalan cepat terselesaikan. Baik kalau gitu, saya mau lihat-lihat dulu, mau berkeliling-keliling di area proyek ini. Kalian berdua, kesampingkan urusan pribadi kalian. Saya dengar kemarin kalian bertengkar. Saya mohon, di dalam pekerjaan ini, jangan ada unsur pribadi. Baik Pak. Mengerti? Mengerti. Oh iya Put, Iya Pak. kamu tanya semua apa yang kurang dan apa yang harus dibutuhkan dan apa yang harus dikerjakan di proyek ini agar cepat selesai. Baik Pak, semuanya sudah saya cantumkan di dalam map ini. Bagus, kalau gitu saya mau jalan-jalan dulu. Baik Pak, hati-hati. Vina? Iya Pak, semoga suka ya Pak sama desain proyek di sini. Oh ya, aku mau minjem laporan kamu dong. Mau aku cocokin sama laporan aku. Sini. Kamu ngomong sama aku? Lagi bicara sama aku ya? Vina, tanpa aku bilang pun kamu udah tahu kalau di sini cuma kita berdua. Dan kalau aku nggak tanya sama kamu, terus masa aku mau tanya sama angin? Oh, aku pikir kamu udah nggak butuh sama aku. Kamu tanya aja sama bangunan di sini, apa aja yang kurang. Siapa tahu bangunan di sini bisa ngomong. Oh gitu. Ya, aku nanya sama kamu karena kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini. Aku hanya bersikap profesionalitas antara kita dan aku mau kita menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Tapi kalau sifat kamu seperti ini, ya nanti aku tinggal bilang sama Pak Ferry kalau misalnya kamu tuh nggak mau ngasih laporannya sama aku dan pekerjaan ini jadi terhambat. Selesai deh. Ya aku juga tinggal bilang sama Pak Ferry kalau kamu itu nggak minta laporan sama aku, jadi aku nggak bisa kasih jawaban untuk laporan kamu. Ya Gitu nggak aja, mungkin udah lah. selesai. Pak Ferry lebih percaya sama aku kali daripada sama kamu. Oh, ya iyalah Put, aku nggak kaget kok kalau Pak Ferry lebih percaya sama kamu. Kamu kan sekretaris pribadinya Pak Ferry. Jadi kamu itu kemana-mana udah sama Pak Ferry berduaan. Nah, itu Nggak kan harus paham. kaget kalau kamu tuh dianak emaskan sama Pak Ferry. Ya udah ya, berhubung mood aku hari ini lagi baik dan hati aku juga lagi baik sama kamu tulis aja cepet. Ya, aku nggak bisa menulis sesuatu yang tidak terlihat di depan mata aku. Aku butuh semua laporan kamu biar aku bisa menyocokkan. Kalau kamu nggak bawa, ya aku nggak bisa ngisinya dong. Maksud kamu ini gimana sih? Mulut aku udah mau dijadikan barang bukti buat laporan kamu ini. Jadi kamu harus percaya sama mulut aku. Aku nggak bisa percaya sama mulut kamu, sedangkan aku udah tahu bagaimana kamu. Udahlah, mendingan siniin deh laporan kamu. Maksud kamu tahu aku gimana sih? Kan tadi Pak Ferry udah bilang, udah jelas. Jangan membawa masalah pribadi ke masalah pekerjaan. Urusan pribadi itu dikesampingkan dulu dong. Sekarang harus fokus pekerjaan, bikin laporan. Loh, tulis. Aku udah profesional, aku udah mengenyampingkan permasalahan kita, tapi kamunya aja yang masih ketus. Harusnya kalau masalah pekerjaan nggak harus kayak gitu dong nada bicara kamu.
Perasaan aku dari tadi santai deh. Kamunya aja yang terlalu ngegas. Aku cuma butuh laporan kamu, tapi kenapa kamu nggak bisa ngasih sama aku? Mana laporannya? Ya udah, aku ngomong dengan sangat hormat kepada Bu Putri selaku sekretaris pribadinya Pak Ferry. Nah, gitu dong. Laporan itu, nih dengerin ya, dengerin. Laporan itu aku nggak bikin secara detail seperti ini. Laporan itu ada di handphone aku. Aku bikinnya pakai flash disk. Oh, dari handphone kamu. Ya jadi aku nggak bisa nerima laporan kamu dong. Yang aku butuhkan itu adalah hard file, bukan soft file seperti di HP kamu. Ribet kamu ya. Put, mentang-mentang kamu jadi sekretarisnya Pak Ferry, kamu yang minta ini itulah. Aku itu di sini kerja di luar ruangan, panas. Jadi aku nggak mungkin bikin laporan itu berbentuk hard file. Oh. Aku bikinnya pakai soft file. Udah terima aja. Nggak bisa. Catat. Aku mengikuti semua prosedur yang dibuat sama Pak Ferry. Kalau kamu keberatan dengan prosedur tersebut, kamu tinggal bilang sama Pak Ferry kalau kamu keberatan. Kamu itu ngomong kayak gitu, kamu tuh nggak tahu kerja di luar ruangan itu seperti apa. Ada apa ini? Begini Pak Ferry, tadi kan Pak Ferry menyuruh saya untuk berkoordinasi dengan Vina. Tapi sayangnya Vina sendiri tidak membawa laporan tersebut, jadi saya kesulitan untuk mencocokkan dengan laporan saya. Loh, tugas kamu di sini sebagai apa ya, Vin? Pak, tugas saya di sini itu sebagai penanggung jawab proyek di sini. Hah? Ya. Terus? Jadi Pak Ferry harap mengerti dong, maklum. Belum saya juga memikirkan bahan-bahan di proyek ini yang kurang. Belum juga saya disuruh bikin laporan. Belum saya juga wirawiri ke kantornya Pak Ferry. Oh. Tenaga saya cuma sedikit, Pak. Jadi kamu mau mengeluh dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu tidak mampu, kamu tinggal bilang saja. Kamu tinggal mengundurkan diri dari kerjaan kamu ini. Pak, kalau saya mengundurkan diri, saya nggak punya pekerjaan, Pak. Saya masih butuh pekerjaan ini. Saya tidak mengeluh, Pak, tapi saya cuma sedikit lelah. Tapi saya pasti bikin laporan itu. Cuma masalahnya, Pak, di sini Putri ini nggak mau bantuin saya untuk mencatat dulu, Pak. Nanti saya bikin laporan itu berbentuk hard file. Cukup. Saya bukan rekan kerja kamu. Jadi jangan lantang berbicara terhadap saya dan mengeluh di hadapan saya. Sikap kamu akhir-akhir ini sepertinya kurang ajar terhadap saya. Ya, habis Kamu itu kalau tidak mau bekerja terhadap saya, lebih baik kamu pergi saja dan saya akan cari orang lain yang lebih baik dari kamu, yang bisa menghargai orang lain dan menghargai atasan kamu sendiri. Habisnya saya itu kesel, Pak. Pak Ferry sih pakai saya itu dianak tirikan, giliran Putri itu dianak emaskan. Maksud kamu? Ya iyalah, Pak. Saya itu juga capek, Pak. Putri ini sebagai sekretaris pribadinya Pak Ferry, dia itu punya perhatian lebih kan dari Pak Ferry. Jadi pekerjaannya Putri itu lebih ringan, giliran pekerjaan saya ini lebih berat. Makanya Pak Ferry itu jangan pilih kasih dong. Oh, saya mengerti maksud kamu, Vina. Kamu merasa kamu dianaktirikan oleh saya. Kamu itu harus sadar diri. Aku bersama Putri itu setiap hari. Dan aku bersama kamu, kan kamu sekarang sudah di luar. Seharusnya kamu ditunjuk di luar ini, di proyek ini. Itu seharusnya kamu senang. Karena kerjaan kamu lebih ringan daripada Putri. Asalkan kamu tahu, kerjaan Putri itu lebih banyak daripada kamu. Kamu hanya mengurusi proyek ini, tapi Putri mengurusi semua proyek yang saya miliki. Apakah kamu mampu seperti Putri? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena saya melihat kamu itu tidak mampu. Jadi saya tunjuk kamu menangani proyek. Dan satu hal lagi, yang kalian perdebatkan itu apa dari tadi? Saya mendengar dari sana dari tadi. Makanya kalian lagi bertengkar. Ada masalah apa? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya sudah mengenyampingkan masalah pribadi kita. Tapi sayangnya Vina tidak seperti itu. Dia masih tetap ketus kepada saya yang meminta laporan kepada dia, sedangkan dia tidak membawa apapun. Dia hanya membawa handphone dan semua berkasnya ada di handphone dia. Saya kesulitan untuk mencocokkan laporan tersebut. Dan Vina tadi juga bilang kalau Vina itu tidak terima dengan semua prosedur Bapak karena semua terlalu ribet. Begitu. Aku tadi nggak bilang ribet ya.
Sudah. Aku yang ribet. Cukup. Saya mau lihat sovel kamu. Mana? Ini Pak. Harusnya lain kali kalau kamu tahu Pak Ferry mau kunjungan ke sini, kamu bawa laporan berupa hard file. Jadi kalau Pak Ferry mau merubah berkas kamu itu gampang. Sebentar. Gak usah panjang-panjang kalau ngomong. Cukup. Apaan sih kalian ini? Kalian tidak menghargai saya yang ada di sini. Saya minta maaf Pak. Maaf. Dan Pak ini, Ferry. file apa ini? Kenapa Bebek Kifli seperti itu? Ya udahlah. Sepertinya kamu nggak becus dalam bekerja ini. Kamu saya pecat. Ayo, Bud. Pak, jangan pecat saya dong, Pak. Saya nggak punya uang bulanan dong. Nggak bisa. Aku nggak terima. Ini semua gara-gara mulut Putri itu yang ngejelek-jelekin aku. Pak Ferry, saya bisa jelasin, Pak. Bu. Kesana sudah, kesana sudah, kesana sudah. Apes banget sih jadi aku. Kenapa sih aku ditakdirkan hidup seperti ini? Mana harus mencari Bu Putri yang lagi menghilang. Disuruh cari Pak Ferry untuk menyampaikan pesan. Kalau begini, aku jadi asisten rumah tangga aja daripada aku jadi bodyguard. Kerjanya cuma kesana kesini, kesana kesini, gak jelas sama sekali. Lagian mereka berdua hobinya kok menghilang sih. Mending di rumah kan tidur, makan, habis itu tidur lagi, makan lagi, kerja. Hidup kok diambil ruwet sih. Udahlah, mending aku mencarinya lagi. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa bengkok tulang adu aku ini. Vina kemana ya? Mulai kemarin nggak ada kabar. Ditelepon malah di reject. Ditelepon lagi malah ada di panggilan lain. Atau mungkin Vina ada di kantornya ya. Aku bakalan hubungi temannya. Siapa tahu temannya dia tahu keberadaan Vina. Halo Mbak. Saya itu pacarnya Vina. Saya mau tanya, Vina itu lagi ada di kantor ya? Hah? Gak ada? Masa gak ada, Mbak? Kan Vina kerja di sana. Tadi pagi ada kan? Iya. Kemana ya, Mbak? Mungkin di proyek, Mbak. Kalau boleh tahu, saya minta tolong ya, Mbak, bantuannya. Tolong serlokan ya tempat proyek itu, soalnya saya tidak tahu, Mbak. Soalnya ini saya mencari Vina, ada berita penting, soalnya nggak ada kabar ini. Ya udah kalau begitu, Mbak, makasih ya, makasih banyak. Ternyata ada di proyek. Kamu tidak bisa lepas dariku, Vin. Aku sangat mencintaimu. Setulus hatiku, setulus nuraniku, aku tetap cinta. Mungkin yang lain cintanya bertepuk sebelah tangan hingga diperiksa gangguan jiwa. Kalau aku tidak, Vin. Cintaku tetap hanya untuk kamu. Karena kamu pujaan hatiku.
Ada apa lagi? Pak, saya tuh kalau dipecat sama Pak Ferry, saya tuh mau makan dari mana, Pak? Uang bulanan saya tuh gimana, Pak? Seharusnya kamu lebih berpikir lagi menggunakan otak kamu itu. Kamu jangan membantah perintah atasan kamu. Kamu saja tidak menghargai saya. Bagaimana kamu menjadi bawahan yang baik? Saya janji deh, Pak, saya bakalan garap laporan itu. Nanti laporan itu ada di tangan Pak Ferry nanti malam. Sudah cukup. Saya sudah banyak menerima laporan tentang kamu. Dari kerjaan kamu yang tidak benar, dari kerjaan kamu yang selalu terlambat, dari kerjaan kamu yang selalu membantah atasan kamu. Aku lebih baik memilih orang lain untuk bekerja di sini daripada kamu. Soalnya aku sudah melihat kamu sudah tidak mau bekerja seperti ini lagi. Kamu tidak mampu menjalankan pekerjaan yang sudah kita tetapkan. Mampu, Pak. Sudahlah, tadi kamu sudah banyak mengeluh terhadap saya. Saya ini adalah atasan kamu, bos kamu. Gini aja, sebagai suatu contoh. Putri, Iya, Pak. kamu ambil berkas-berkas dan data-data dan laporan semua tentang dia. Baik, Pak. Sebentar. Setelah kamu melihat berkas-berkas yang sebentar lagi yang saya akan tunjukkan terhadap kamu, kamu akan paham dan kamu akan tahu di mana letak salah kamu. Semua berkas itu semua salah. Anak SD juga bisa buat berkas seperti itu. Kamu yang sudah sarjana, sudah bekerja dan sudah mempunyai pengalaman, tapi nyatanya itu semuanya tidak berguna sama sekali. Karena apa? Karena laporan yang saya terima dari semua proyek-proyek yang saya pegang, kamu yang terburuk. Ya, tapi kan meskipun seperti itu, Pak, saya itu tiap bulannya juga butuh uang, Pak. Saya nggak peduli. Jika kamu tidak memikirkan saya, apalagi saya harus memikirkan kamu. Itu namanya egois. Mana sih Putri? Tuh kan? Kenapa lama banget? Ya, Pak, Putri itu juga nggak becus kerjanya. Bukan karena nggak becus, tapi laporan yang saya terima tentang kamu itu sangat banyak. Ya? Robi Paci, Pak. Ada keperluan apa ya? Atau mempunyai kepentingan dengan siapa? Saya mempunyai kepentingan sama Pak Ferry sendiri. Dengan saya? Betul, Pak. Saya ditugaskan oleh Pak Burhan untuk menyampaikan kalau nanti malam Pak Ferry ada makan malam bersama keluarga Pak Burhan. Om Burhan ya? Betul, Pak. Bahwasanya Bapak akan dipertemukan dengan putrinya Pak Burhan. Kalau boleh saya tahu, foto non kamu itu ada? Maaf, Pak. Ini, Pak. Dia adalah putri Pak Burhan, Pak. Yang benar kamu? Ini fotonya? Betul, Pak. Saya nggak mungkin salah foto, Pak. Dan saya mengenali orang ini, Pak. Jelas, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kok Bapak seperti orang kebingungan? Iya, Pak, kenapa ya, Pak Ferry? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Putri, semenjak 3 bulan terakhir, dia baru masuk kerja sama aku belum tahu latar belakang dia siapa. Tapi masa iya? Dia itu adalah anak Om Burhan. Terus, kenapa dia melamar jadi sekretaris aku? Nah, ini dia nih laporan yang diminta sama Pak Ferry. Romi ngapain sih ada di sini ah? Ih, bisa-bisanya sih dia sampai sini. Aduh, gawat nih kalau sampai ketahuan. Aku harus sembunyi di mana ya? Aku tuh nggak mungkin balik ke sana lagi. Nggak ada jalan lain sih. Aku harus kabur dari sini. Semoga aja dia nggak ngeliat aku. Tapi orang ini, dia itu selalu bersamaku selama 3 bulan ini.
Mungkin Bapak ngigau, Pak. Aku nggak ngigau. Dia Putri kan? Siapa lagi orang gila ini? Vina, kamu udah berapa hari gak ada kabar? Di telepon selalu di reject, Vina. Maksud kamu apa? Kamu itu siapa? Tanpa izin masuk ke dalam proyek? Diam kamu. Dia itu adalah pasanganku. Vin, Oh, ya udah. asalkan kamu tahu ya, aku tidak bisa hidup satu hari tanpa kabar dari kamu. Hidupku terasa hampa, Vin. Aduh Vero, udah diem. Ini pekerjaan aku lagi di ujung tanduk. Kamu tahu siapa orang yang di samping aku? Dia itu atasan aku, bos aku. Kamu udah kurang ajar ya barusan. Sudahlah, cukup. Jika kalian mau menyelesaikan masalah pribadi, jangan di sini tempatnya. Di luar. Siapa? Pak Romi. Kalau Pak Romi nggak percaya, ikut saya sekarang. Bahwa foto yang di dalam HP ini itu adalah Putri, sekretaris saya. Tuh, atasan kamu aja kabur melihat aku, Vin. Kenapa kamu selalu kabur dalam hidup aku, Vin? Gini ya, aku jelasin sama kamu. Yang pertama, aku udah nggak punya rasa sama kamu. Dan yang kedua, kamu tanpa izin udah nyamperin ke tempat kerja aku sekarang. Lihat kan, bos aku udah pergi karena ngeliat kamu. Udah, aku gak peduli. Meskipun bosnya kamu itu jatuh, aku tidak peduli. Yang terpenting, cintaku terhadap kamu itu tidak bakalan luntur, Vin. Udah ya, sekarang kamu kalau cuma mau makan cinta, aku nggak mau pacaran sama kamu. Aku juga butuh uang. Kamu pergi aja dari sini. Lebih baik aku pacaran tuh sama bos aku. Tunggu dulu, Vin. Aku bakal memperjelaskan terhadap kamu bahwasannya aku sudah minta sama orang tuaku untuk beli emas buat kamu. Emas di jari manis kamu, Vina. Nggak perlu. Aku udah ada emas di jari-jari manis aku. Terus? Vero, kamu nggak tahu kan posisi aku di tempat kerja aku itu udah terancam. Aku hampir mau dipecat sama bos aku. Sekarang kamu datang, aku nanti kalau beneran dipecat sama bos aku gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya, aku bakalan tanggung jawab. Kamu tidak bakalan dipecat selama kamu dengan aku. Aku bakalan ngomong langsung dengan atasan kamu, Vina sayang, ya, supaya kamu tidak dipecat. Tenang aja, cuma masalah duit sayang. Yang penting kamu jangan menghindar dari aku ya, ya. Kamu mau kan sama aku? Aduh, ya, asal kamu bantuin aku ya. Iya sayang, tenang aja. Selagi kamu dengan aku, kamu bakalan hidup kaya. Sekarang kamu samperin bos aku. Kamu bilang, tolong yang namanya Vina jangan dipecat. Itu. Cok, masalah gitu. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Awas kamu menghilang lagi. Dan satu lagi, yang dipecat itu namanya Putri aja. Sana, cepet. Oke sayang. Bentar ya. Memangnya sudah berapa lama Pak Ferry bersama Bu Putri, Pak? Dia itu hampir 3 bulan sama saya. Dia itu menjadi sekretaris saya. Tapi mana? Dia disuruh ambil berkas tapi nggak kembali. Kemana dia orangnya? Nggak ada. Mungkin Bapak cuma menghayal, Pak. Menghayal? Maksud Kamu pikir saya berbohong sama kamu? tidak, Pak. Saya tidak pernah bermain-main dalam mengucapkan sesuatu jika saya serius. Jika saya serius. Ngerti? Mengerti, Pak. Ini HP kamu. Terima kasih, Pak. Hei, ngapain kamu sembunyi di dalam seperti itu? Keluar. Lagi cari berkas, Pak. Aduh, mana ya? Aduh. Cari berkas nggak segitunya juga. Keluar. Ya, bentar, Pak. Ketawanya juga kan. Non Putri, Kamu ngapain sih kesini? Non kenapa menghilang, Non? Pak Burhan itu mencari Non sampai hari ini, Non. Pak Burhan itu sampai khawatir, Non. Iya, tapi kan kamu nggak harus cari kesini juga.
Aku tuh belum mau pulang tahu. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan makan malam, Non. Kok? Suruh Pak Burhan, Non, sama Pak Ferry. Gitu. Jadi Papi ngundang dia makan malam. Betul, Non. Ya ngomong dong. Putri, Iya, Pak. kamu berhutang penjelasan terhadap aku. Ada apa ini semuanya? Emang bener kamu anak Pak Burhan? Iya Pak, saya anak Pak Burhan. Ada apa ya Pak? Oh ya, Ya, Pak. Pak Romi. Siapa? Pak Romi bisa pulang dulu. Biar non kamu ini biar saya yang bawa. Siapa? Tapi gimana untuk tawaran makan malamnya, Pak? Ya, Pak Ferry setuju? setuju nggak setuju? Mana berani saya menolak tawaran Om Burhan. Pergi. Maafin saya, Pak. Titip non saya, Pak. Permisi, Non. Pak, berkasnya Pak. Jadi ini tadi saya sudah. Kenapa Ya. ketawa? Tadi kan Pak Ferry minta berkas ini, jadi saya sudah siapkan berkasnya. Silakan dilihat Pak. Nggak perlu. Saya nggak perlu lagi. Taruh di dalam. Kamu cuma harus menjelaskan siapa kamu dan kenapa kamu menjadi sekretaris aku. Ya saya Bebivki Putri Basri Miharta Pak. Saya jadi sekretaris Bapak karena memang saya lagi cari kerjaan biar nggak nganggur. Yakin? Yakin Pak? Gak ada hal lain? Ya daripada saya di rumah cuma duduk, makan, tidur, kan gabut. Berarti nggak ada hubungan dengan pertunangan kita? Jawab. Ada sih Pak. Oh, aku tahu. Jadi selama 3 bulan ini, kamu memang sengaja melamar menjadi sekretaris aku, biar kamu selalu dekat dengan aku. Atau kamu menyelidiki tentang aku? Ya sebenarnya sih saya pengen tahu aja sama calon suami saya Pak, karena nikah itu kan sekali seumur hidup. Jadi saya nggak mau calon suami saya itu salah orang gitu. Dan sejauh ini sih kayaknya emang udah ganteng, baik, terus juga juga pengertian. Jadi awalnya kamu berpikir aku ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak baik, atau laki-laki yang tidak punya moral? Bukan Pak, bukan seperti itu maksud saya. Gak usah panggil Pak, kamu itu tunangan aku. Ya terus manggil apa dong? Masa manggil sayang? Sayang aja. Ah iya. Jadi ya bukan gitu sayang. Jadi aku kan juga pengen tahu keseharian kamu, kepribadian kamu kayak apa. Dan ya biasanya kan bos-bos kan emang suka gitu, tapi ternyata kamu beda. Oh, jadi begitu. Terus apa yang kamu tangkap selama ini bersamaku? Ya kamu orangnya baik sih, cuman ya itu, kamu kadang galak. Aku bukan galak, tapi aku harus tegas sama bawahanku. Kalau tidak, bawahanku akan bermain-main terhadap aku. Dan mungkin akan semuanya akan seperti si Vina, bersifat kurang ajar terhadap aku. Iya, aku paham. Maka dari itu, aku paham alasan papi kenapa maksa banget buat aku nikah sama kamu. Jadi, kamu emang punya karakter yang unik ya. Ternyata selama ini tunanganku atau calon istriku ini yang aku masih belum tahu, dan akhirnya aku baru tahu sekarang karena aku sibuk kerja, selama ini sudah berada di dekat aku. Iya. Tapi aku nggak sadar. Iya, kamu nggak akan sadar karena kamu terlalu sibuk kerja. Lain Tapi- kali, kerja secukupnya. Tapi kamu harus tahu satu hal, Apa itu? sifat burukku. Apa itu? Kamu mau ngapain?
Kamu mau tahu? Kamu mau ngapain sih? Sekarang kamu kan jadi calon tunangan aku. Jadi aku bebas sama kamu. Jangan macam-macam ya, ini di proyek ini banyak. Juga masalah. Hey